Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita masuk ke video ketiga untuk hari ini. Yang pertama, saya akan bahas saham IPTV. Nah, IPTV kemarin sempat menguat tinggi ya, bahkan sempat menembus 20% lebih ya. Kemarin tuh sampai 28%. Nah, kebetulan IPTV ini sudah saya pantau dari tanggal 31 Mei kemarin. Nah, hari Jumat kemarin tanggal 2 ini kemarin IPTV berhasil naik. Nah ini target terdekatnya sebetulnya di harga 144. Nah, ini masih boleh diperhatikan kalau mengingat nih volumenya juga tiba-tiba volumenya besar sekali kemarin. Nah, apakah dia akan melanjutkan seperti di tanggal 26 Januari dan seterusnya seperti ini. Nah, jadi untuk IPTV boleh, kalau yang mau untuk pantau-pantau di minggu depan bisa ambil posisi di harga di atas close-nya, yaitu di harga 130. Untuk buy bisa ambil posisi di atas 130. Lalu untuk target terdekat yaitu di 144, lalu di harga 152 dan 162. Nah, untuk stop lossnya gimana? Untuk stop lossnya saya sarankan, karena ini sudah naiknya 18%, teman-teman bisa pakai stop loss yang paling enggak di 7 atau 8%. Kalau diukur dihitung nanti ketemunya di harga, sebentar ya, karena saham ini kalau sudah bergerak cukup volatile nih, jadi mesti hati-hati juga. Nah, teman-teman bisa pakai support harga 119, berarti teman-teman bisa pakai 118 untuk stop lossnya kalau yang baru mau masuk, seperti itu. Ini masih sangat menarik ya untuk minggu depan. Apakah dia bisa tembus, bahkan kalau bisa close di atas 144 atau minimal dia bisa close di 145, potensinya akan sangat besar untuk saham IPTV ini. Atau mungkin dia kemungkinan justru makan lari nanti di minggu depan, naik ke atas terus. Kita nggak ada yang tahu, kita cuma bisa antisipasi untuk IPTV. Oke, kita lanjutkan saham yang berikutnya yaitu Cleo. Nah, Cleo sudah waktu itu di tanggal 31 Mei dia naik 4%, dan di hari Kamisnya dia turun. Nah, kemarin di hari Jumat tanggal 2 dia menguat lagi 0,43%. Nah, kalau sekiranya nanti di hari Senin atau minggu depan dia berhasil menguat lagi atau bisa di atas 462 atau di harga 464, ini boleh diperhatikan atau teman-teman boleh ambil posisi dulu gitu. Jadi ini saya rubah buy targetnya, itu bisa buy-nya boleh ambil posisi 464 dan 468 ya, bisa pakai trading plan ini. Ini sangat boleh diperhatikan, mengingat baru naik dia sekian lama, dia bergerak di area harga itu aja dan sudah berhasil keluar dari zona harganya dia ini. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya yaitu saham Palm. Nah, Palm kemarin sudah sempat menyentuh top boxnya, yaitu harga high sebelumnya di harga high di tanggal 31, tapi sayangnya belum berhasil breakout. Nah, untuk Palm boleh diperhatikan juga, mengingat volumenya juga udah mulai naik ya. Ini teman-teman bisa ambil posisi kalau untuk Palm itu di harga 890,
Lalu untuk target, nah kita cari targetnya dulu. Target kita bisa pakai harga ini atau mau pakai high key juga boleh. Sebentar. $9.50. Lalu berikutnya adalah 1160 dan di 1175. Oke, target adalah 950, lalu 1060, lalu di 1175. Ini untuk PAL. Nah, untuk stop loss gimana? Nah, stop lossnya teman-teman bisa cari support yang paling kuat, atau misalkan area yang sekiranya harganya nggak berhasil ditembus-tembus. Ini sebetulnya 865 pun, atau ya 865 ini salah satu support yang kuat juga. Kalau saran saya nanti teman-teman bisa pakai 860 atau 855 sebagai support terdekat yang paling kuat. Kalau mau pakai yang agak jauh, boleh pakai bottom box ini di 830, berarti di 825. Saya kasih aja yang 825 biar agak jauh. Kalau keluar dari kalau menyentuh 825 atau close di 825, sebaiknya keluar dulu. Kita lanjut ke saham PMMP. Nah, PMMP belum melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke area harga 400-an ya. Masih di harga 300-an. Kalau dia berhasil ke 400-an masih ada peluang. Nah, jadi kalau PMMP, kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi, saran saya tunggu dia breakout MA 50-nya dulu, atau bisa ambil harga di 418. Ini akan lebih bagus. Tapi kalau mau spec buy, selama dia bertahan di atas 408 atau minimal di 410 juga boleh ambil posisi. Nah, untuk targetnya teman-teman ini bisa pakai harga 446 lalu, dan harga ini ya, sebentar, salah. Nah, 458. Ini dua target yang paling dekat. Kalau misalkan mau tambahin lagi, kalau misalkan dia berhasil breakout, nanti bisa pakai harga 478 yang agak jauhnya. Nah, ini untuk PMMP. Untuk stop lossnya gimana? Stop lossnya boleh pakai top box harga 394, kita kasih satu tick di bawahnya 392. Oke, kita buatkan trading plan-nya. Sorry. Buy 410 atau bahkan di 418. Targetnya adalah di 446 dan 458, dan kalau berhasil tembus 458 dia akan ke 478. Untuk stop lossnya kita pakai 392. Oke, ini adalah trading plan untuk PMMP. Kita lanjutkan ke saham yang berikutnya, yaitu Saratoga. Nah, Saratoga juga belum berhasil tembus top box, dan harga terakhir saat ini dia setara dengan MA 50. Nah, ini boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia bergerak naik lagi, akan sangat bagus. Jadi kalau ambil posisi untuk spec buy adalah di harga high-nya dia adalah 3190, berarti teman-teman boleh ambil posisi dia jika dia sudah menyentuh harga 3200 atau bahkan close di 3200. Tapi akan lebih bagus lagi jika tembus top box 3230, yaitu di harga 3240. Ini akan lebih bagus.
Nah, targetnya ada di harga berapa? Memang targetnya ini masih pendek, masih di harga 3.310. Lalu target berikutnya ada di kisaran harga ini 3.670, dan yang terakhir adalah di 3.850. Untuk stop lossnya, kita bisa pakai ini area, terlihat di sini ada area yang kuat nih. Kita bisa pakai harga ini 3120, kita kasih satu tick di bawahnya kalau dia tembus, atau pakai 2 tick juga boleh. Mengingat ada yang low lagi di sini, boleh pakai 3080. Atau kalau mau lebih jauh boleh pakai bottom box, yaitu paling bawahnya di sini di 3040. Nah, ini juga boleh. Jadi persentasenya teman-teman boleh hitung sendiri kira-kira berapa persen di bawahnya. Tinggal cari support yang paling kuat aja. Kalau saya lihat di sini ada support yang kuat itu di harga ini, di harga 3.110. Ini berapa kali dicoba tembus, dia nggak tembus di harga ini. Ini boleh dipakai juga. Berarti kasih aja satu tick di bawahnya di 3.100. Oke, kita buatkan trading plan-nya untuk Saratoga. Untuk buy boleh di 3.200, lalu di backtop 3.240. Untuk target di harga 3.310, lalu di harga 3.670, lalu di harga 3.850. Untuk stop loss kita pakai yang 3.100. Oke. Ini untuk SRTG. Kita lanjut, yang berikutnya yaitu adalah JPFA. Nah, JPFA berhasil breakout top box, atau dia berhasil breakout high di tanggal 31 Mei. Tapi dia belum berhasil menembus high di tanggal 27 April, yaitu harga 1480. Nah, kalau misalkan ini masih bergerak naik, masih boleh diperhatikan kembali masih ke trading plan yang sebelumnya, yaitu di harga 1445. Sini udah ditembus ya, berarti akan ke harga baiknya di atas ini aja, yaitu di 1485. Saya rubah untuk buy-nya 1485, dan targetnya kita pakai yang sekarang adalah 1495. Yang 1480 ini udah kena target ya, karena targetnya memang pendek-pendek. Nah, bisa pakai 1945, 1610, dan 1695. Kalau merasa yang 1495 ini terlalu dekat, boleh pakai yang 1610 dan 1695. Jadi kita hapus aja deh, mungkin terlalu dekat ya, cuma berapa persen doang. Nah, kita bisa pakai ini. Untuk stop lossnya masih sama, kita ambil support yang paling kuat aja di bawah sini, yaitu di 1365. Ini untuk JPFA. Kita lanjutkan ya ke saham yang berikutnya, yaitu BRPT. Nah, BRPT sudah bergerak di situ aja, dan ini juga sudah semakin menarik untuk dipantau, mengingat sudah sempat menyentuh nih MA50, yaitu 855, udah sempat disentuh sama dia. Apakah dia berhasil menembus 855? Nah, kalau berhasil menembus 855 masih ada top box di atasnya, yaitu harga 860. Nah, kalau saran saya untuk ambil posisi boleh di atas 860 dulu. Tunggu dia sampai ke 860, close dan confirm di atasnya. Ya. Lalu target terdekat ada di harga 890 dan harga 910. Kalau berhasil tembus berarti next targetnya ada di harga ini.
965. Untuk stop loss, nah untuk stop loss ini masih kelihatan di sini ada support yang sangat kuat, juga sebagai resisten sebelumnya di tanggal 20-23 ini sebagai resisten cukup kuat, belum berhasil ditembus. Nah kalau misalkan turun ke 820 bisa keluar dulu, atau kalau mau lebih jauh bisa pakai 795 di bawahnya. Saya kasih satu tik di bawahnya, kalau misalkan ditembus, nah bisa pakai harga ini. Kalau saya lebih prefer pakai yang 790. Kalau dia tembus ke 790 ya kita keluar dulu, kabur, auto kabur. Oke, kita buatkan trading plan ya. Untuk BRPT, untuk buy 865, target 890, lalu 910 dan 965. Untuk stop loss kita bisa pakai 790. Ini BRPT boleh sangat-sangat diperhatikan, mengingat sudah lama ya dia turun terus. Ini boleh sangat diperhatikan. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu DMAS. Nah, DMAS berhasil breakout. Dia berhasil breakout harga high di tanggal 31, yaitu harga 177, dan juga 177 ini sebagai MA50 nya, dan berhasil close confirm di atasnya. Ini sangat bagus, sangat bagus. Nah, kalau tertarik dengan saham ini, kalau misalkan Demas berhasil bertahan di atas 181 atau 182, atau bahkan di atas MA100 yaitu di 185, ini juga boleh diperhatikan. Kalau untuk buy posisinya, kalau saya lebih prefer nunggu dulu deh di 185. Kalau dia bisa bertahan di 185, ini akan sangat bagus ya. Tapi kalau mau teman-teman mau spek buy di atas close hari ini, hari Jumat kemarin, beli di 182, itu juga boleh, bebas, nggak ada yang larang. Tapi kalau dia bisa, misalkan dia nggak bisa tembus MA100 nya, mesti hati-hati. Kalau dia bisa tembus, ini akan sangat bagus. Nah, untuk stop loss kita pakai yang area yang paling kuat di sini. Kita lihat nih ada area yang paling kuat yang sangat sulit ditembus, supportnya 170. Nah, kita kasih spare satu tik, yaitu di 169. Untuk targetnya kita bisa pakai harga 192 yang terdekat, lalu di harga 196. Kita buatkan trading plan untuk DMAS. Buy 182 atau di 185. Untuk targetnya yaitu di 192 dan 196. Untuk stop loss kita pakai 169. Ini untuk trading plan DMAS. Kalau misalkan turun, kalau kita maunya buy on weakness, kalau turun gimana? Kalau turun selama dia tidak tembus 177 atau sempat menyentuh 177 langsung, tapi dia ada pantulan masih naik di atas 177, boleh ambil posisi juga. Pokoknya selama di atas MA50. Oke, kita lanjut yang berikutnya, yaitu WGSH. WGSH juga menarik untuk dipantau. Ini dia kemarin tapi belum berhasil tembus, sudah tembus tapi belum berhasil close di atasnya ya. Nah, kalau misalkan besok mau ambil posisi, boleh dia di harga, kalau bisa tunggu di atas top box aja, karena di sini boleh ambil harga di 210. Lalu target terdekatnya kita pakai harga 230 ya. Kalau mau agak jauh lagi boleh di 250. Stop loss teman-teman bisa pakai area harga ini. Ini kelihatan di sini ada support yang kuat di harga ini,
189, berarti teman-teman bisa pakai harga 188 untuk stop lossnya, atau kalau mau lebih jauh di MA100 nya juga boleh, tapi kalau saya 188 pun udah cukup. Kalau misalnya dia turun lagi, saya keluar dulu aja. Oke, kita buatkan trading plan-nya. WGSH untuk buy, teman-teman boleh ambil harga di 210, lalu target di 230 dan di 250. Untuk stop lossnya boleh pakai harga 188. Oke, ini untuk WGSH. Mungkin itu dulu untuk video ketiga hari ini. Untuk saham-saham yang kita bahas di video ketiga ini, jangan lupa juga teman-teman share ke teman-teman yang lain supaya mendapatkan informasi yang sama dengan kita. Lalu buat teman-teman yang baru bergabung, baru join di channel ini, selamat datang. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Dan juga jangan lupa untuk join di grup Telegram yang sudah saya sematkan di deskripsi. Di situ juga kita boleh diskusi, kita ngobrol-ngobrol, dan tidak ada VVIP-an di saya. Jadi kita membangun komunitas ini supaya kita bisa berkembang bersama, cuan bersama, bahagia bersama. Oke? Mungkin segitu dulu untuk video ketiga hari ini. Nanti masih ada beberapa saham yang masih saya screening hari ini, kira-kira mana yang punya potensi atau mana yang masih boleh dipantau, di hold, atau ya sekiranya masih bisa kita kasih memberikan keuntungan buat kita. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.